Amrullah, Buya Hamka. Buya Hamka itu ormasnya Muhammadiyah, masjidnya Masjid Al-Azhar, sampai sekarang tegak berdiri. Beliau imam di sana, beliau ketuanya. Tapi ketika datang tamunya orang NU, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dia tak tahu bahwa Masjid Muhammadiyah azannya satu kali. Tapi untuk menghormati orang alim ulama ini, beliau perintahkan buat azan 2 kali, karena ini tamu. Tapi bukan berarti beliau mencela-mencela, bukan berarti tak berprinsip. Ketika beliau diajak oleh organisasi pemuda untuk menjumpai Paus Paulus, beliau tidak mau. Tolonglah Buya, tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita berlapang dada menerima perbedaan. Apa kata Buya? Bagaimana mungkin aku bersalaman dengan orang yang sudah merubah akidah anak-anak bangsaku? Allahu Akbar. Bukan anti kebinekaan, bukan tak senang dengan non-muslim, tapi ini masalah prinsip, ini masalah keyakinan. Ketika Buya Hamka diminta mencabut fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan Natal bersama, maka dia tidak mau. Ini tidak bisa tawar-menawar. Masalah mazhab. Ketika diundang beliau sholat subuh di Masjid Raya Jember, dia tahu bahwa Jember itu markasnya NU. Ketika beliau diminta imam sholat subuh, dia angkat kedua tangannya, Allahumma hdina fi man hadain, amin, wa afina fi man afain, amin. Padahal kita tahu beliau Muhammadiyah dalam majelis tarjihnya mentarjihkan mazhab Hambali dan Hanafi dalam salat subuh, tidak ada kunut subuh. Mazhab Syafi'i yang berkunut subuh, Nahdlatul Ulama memilih mazhab Syafi'i berkunut subuh. Buya Hamka mengangkat tangan di Masjid Raya Jember, tapi bukan berarti dia tak berprinsip. Saat diminta menarik kembali fatwa Natal bersama, Buya Hamka tidak ada langkah mundurnya. Lebih baik mundur jadi ketua MUI daripada harus mencabut fatwa. Buya Hamka berhenti jadi ketua MUI bukan karena habis jabatan, tapi karena mempertahankan larangan Natal bersama. Allahu Akbar. Jadi ada saatnya kita berlapang dada, ada saatnya kita mesti berprinsip. Masalah usolli tak usolli, ini bukan prinsip. Ustadz dengar tadi ada kiri kanan Ustadz pakai usolli. Tidak. Kenapa? Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu. Di dalam. Tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Itulah niat di dalam. Tapi ada sebagian orang, kalau tidak dilafazkannya, maka hatinya was-was. Kalau langsung dia ke masjid, Allahu Akbar. Ini qobliyah apa ba'diyah? Salat jamaah apa salat qasar? Jadi imam apa jadi makmum? Maka dilafazkannya. Kau salat apa? Salat isya. Usalli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Maka kuatlah hatinya. Allahu Akbar. Tapi ada sebagian tak perlu, dia sudah ada di dalam. Allahu Akbar. Kau kenapa tak berniat? Niat aku di dalam. Kok aku tak dengar? Mana kau dengar? Aku tak cakap. Ini kita berlapang dada. Maka ulama di Mesir menulis buku Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab. Gunanya apa? Supaya kita tahu, oh, kawan saya yang melafazkan niat itu ikut ijtihad ulama-ulama yang tergabung dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi bid'ah. Makna bid'ah di situ artinya tidak dibuat Nabi. Tapi bid'ah bukan berarti haram, karena bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu 5. Kalau kuat perintahnya wajib, kalau tak kuat perintahnya sunnat. Kalau kuat larangannya haram. Kalau larangannya tak kuat makruh.
Kalau tak disuruh dan tak dilarang, mubah. Kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, bid'ah. Tapi dia bukan hukum. Makanya Imam Iz bin Abdus Salam, Imam Daqiq Al-Aid, Ibnu Daqiq Al-Aid membaginya, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah, bahkan ada bid'ah wajib. Itu dia bagi. Kenapa? Karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi dibuat sahabat Nabi. Kalau kita katakan asal tidak dibuat Nabi, maka bid'ah, dan bid'ah adalah dhalalah, dhalalah adalah nar. Maka berapa orang sahabat Nabi masuk neraka gara-gara itu? Siapa contohnya? Abdurrahman bin Auf pulang malam ke rumah. Sampai di rumah dibacanya ayat kursi di 4 sudut rumahnya. Sudut kiri, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sudut Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sudut pojok belakang, Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sudut pojok belakang. 4 pojok rumahnya dia baca ayat kursi, barulah dia tidur malam. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala dalam biografi Abdurrahman ibnu Auf. Ini tak pernah dibuat Nabi. Membaca ayat kursi 4 pojok pulang malam mau tidur, tidak pernah dibuat Nabi. Maka kalau dikatakan asal tidak dibuat Nabi bid'ah, maka membaca ayat kursi 4 sudut rumah itu bid'ah. Kalau dikatakan dhalalah, berarti berubah titel Abdurrahman bin Auf dari radhiyallahu an menjadi laknatullah alaih. Lalu apa namanya itu? Tidak dibuat Nabi, bid'ah. Lalu apa namanya itu? Begitulah cerdasnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka dia katakan ini mustahdatsah. Ini perbuatan tak dibuat Nabi, tapi ada yang mungkarah, ada yang mazmumah, ada yang mahmudah. Selama dia dipayungi dalil, walaupun dalilnya umum, maka dia adalah mahmudah. Tapi kalau tak ada dalilnya sama sekali, mazmumah, tercela, mungkarah, mungkar, batil. Disinilah kita berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima tafaqna. Mari kita berlapang dada tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Bahwa malam ini kita sama-sama sholat, ya, tapi dalam sholatnya tadi makmum ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Itu khilafiyah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang satu baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Yang satu enggak, dia tak baca. Selesai sholat tanya, kau kenapa tak baca? Menurut aku ikut mazhab Hambali, Hanafi. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan si imam sudah mengcover bacaan makmum. Tak perlu aku lagi baca. Kau kenapa baca? Karena dalam mazhab Syafi'i dikatakan la salata, tidak sah salat liman yaqra' bi Fatihatil kitab, kalau tak baca Al-Fatihah. Maka aku baca. Mazhab Maliki, kalau imam sudah baca suara jahar, tak perlu baca lagi, karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi kalau sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, makmum tetap baca, karena telinganya tak mendengar. 3 mazhab tentang masalah membaca Fatihah ketika menjadi makmum. Apa kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia? Saya bermazhab Hambali. Diakui sendiri oleh Syekh bin Baz, saya bermazhab Hambali. Tapi dalam masalah membaca Al-Fatihah ketika jadi makmum, maka saya pakai hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Apa maknanya? Dalam hal ini Syekh bin Baz menganjurkan tetap membaca Al-Fatihah bagi makmum. Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah. Bagi yang mau baca Fatihah di belakang makmum silakan, yang tak baca sah. Lalu yang jadi masalah mana? Yang tak sholat isya.